Pemirsa, pembelajaran tatap muka khususnya untuk siswa di jenjang SMA, SMK dan juga SLB ini sudah mulai dilakukan, terutama di level 3, 2 dan juga 1. Sementara untuk siswa SD dan juga SMP khususnya di kota Surabaya, ini pembelajaran tatap muka masih belum dilakukan dan baru akan dilakukan pada 6 September mendatang. Apa evaluasi dari pemerintah agar PTM ini bisa efektif dan tetap mengedepankan kesehatan? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menggelar sekolah tatap muka bagi siswa SMA dan SMK, menyusul diturunkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat level 4 menjadi level 3. Kepastian akan segera digelarnya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, daerah yang PPKM-nya turun level atau berada di level 1, 2, dan 3 bisa menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka secara terbatas. Namun pembelajaran ini harus dengan sejumlah persyaratan, seperti menunjukkan surat vaksin baik dari guru maupun siswa, serta tetap menerapkan protokol kesehatan ketat baik sebelum pelajaran maupun selama pelajaran berlangsung. Untuk itu, pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur akan menggelar uji coba terlebih dahulu agar para guru dan siswa bisa beradaptasi di tengah kebiasaan baru ini. Kalau lagi ya. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa memberikan arahan bahwa bagi daerah yang masuk level 1, level 2, level 3 dipersilahkan melakukan pembelajaran tatap muka dengan catatan sudah vaksin minimal vaksin pertama. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan batasan di PTM terbatas dan sudah terhubung melalui sambungan telepon yakni Pak Erwin Darmogos dari MKKS Surabaya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang Pak. Dan juga, baik, semoga sehat selalu Pak Erwin. Dan juga di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Isa Ansori selaku Dewan Pendidikan Jawa Timur. Selamat siang Pak Isa. Selamat siang, Mbak. Baik Pak Isa, saya ke Pak Isa terlebih dahulu. Baik Pak Isa, untuk evaluasi dari uji coba tatap muka, pembelajaran tatap muka yang ada di Jawa Timur ini, terutama untuk PPKM yang levelnya sudah 3 dan juga 2 begitu. Apa evaluasi dari Dewan Pengawas Jawa Timur? Ya, kalau kita melihat data ya, ini kan semua basisnya data. Nah, bicara Surabaya itu kan mengalami fluktuasi ya kan. Awal itu merah, kemudian jadi hitam ya kan, ada merah hati, kemudian turun menjadi orange kuning, dan kemarin sudah melandai naik lagi kan, seperti itu. Nah, pada proses perjalanan itu kan pernah ada uji coba yang dilakukan dengan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat kan, dan saya kira di bulan Oktober tahun 2020 proses-proses itu dijalankan dengan baik oleh beberapa sekolah yang menjadi uji coba waktu itu. Nah, menurut saya belajar dari uji coba yang sudah ada itu, dan kemudian kita menginjak di tahun 2021, dan kemudian akan dilaksanakan proses belajar tatap muka di tengah situasi kasus COVID-19 ini yang melandai ya kan. Sehingga menurut saya ini momentum bagus ya kan, yang harus diambil oleh pemerintah, terutama pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, yang terutama pemerintah Kota Surabaya. Nah, apa momentumnya? Pertama, momentum bahwa ada kerinduan masyarakat dan kesiapan orang tua. Saya melakukan survei di satu sekolah negeri SD dan SMP, ya kan. Dari 652 siswa itu, ya kan, ada 95,2% orang tua mengatakan siap melaksanakan proses belajar tatap muka. Nah, kemudian ini disambutkan oleh upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan vaksinasi terhadap tenaga pendidik meskipun jumlahnya masih kecil. Kemudian upaya melakukan vaksinasi juga kepada para siswa. Ya. Nah, menurut saya upaya-upaya ini
harus menjadi sebuah momentum yang diambil untuk kemudian memastikan kapan dilaksanakan proses belajar tatap muka. Oke, dan di Jawa Timur sendiri untuk SMA dan juga SMK masih hanya sekitar 2.536 sekolah saja dari 8.000-an sekolah yang ada di Jawa Timur yang membuka tatap muka. Dari 8.000 masih 2.536. Ini nanti akan dibahas juga bersama Pak Erwin Darmoko selaku MKKS Surabaya sesaat lagi. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui sekolah yang saat ini tengah melaksanakan pembelajaran tatap muka menggelar vaksinasi di sekolah masing-masing. Vaksinasi dilangsungkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Surabaya, di mana jumlah siswa yang telah divaksin masih berada di bawah 50% dari total jumlah siswa sebanyak 2.435 orang. Vaksinasi massal terhadap pelajar ini menargetkan 786 orang siswa yang bersedia menjalani vaksin sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Menurut Kepala Sekolah SMKN 6 Surabaya, meski sebagai salah satu syarat untuk pembelajaran tatap muka, namun pihak sekolah tidak memaksa siswa yang belum berkenan menjalani vaksinasi. Sebagai penggantinya, orang tua dan siswa diwajibkan membawa surat keterangan sehat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan batasan di PTM terbatas dan masih bersama Pak Isa Ansori selaku Dewan Pendidikan Jawa Timur, dan juga melalui sambungan telepon ada Pak Erwin Darmoko selaku MKKS Surabaya atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Saya ke Pak Erwin. Pak Erwin, di lingkup SMP di Kota Surabaya ini pembelajaran tatap muka ini akan digelar pada 6 September mendatang dan juga siswa untuk SD begitu. Apa evaluasi atau apa pandangan dari pemerintah maupun dari pihak MKKS sehingga siswa SD dan juga SMP di Surabaya ini membuka PTM minggu depan, padahal Surabaya ini sudah berada di level 3 sejak 2 minggu terakhir? Baik, terima kasih. Memang pemerintah Kota Surabaya akan melaksanakan PTM terbatas tanggal 6 September itu dengan kajian-kajian yang mendalam dulu. Karena kami dilibatkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam kajian tersebut yang menghasilkan dari berbagai macam OPD dan juga organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga dari YLKI dan sebagainya, yang merumuskan untuk persyaratan pelaksanaan PTM terbatas. Memang diputuskan dalam rapat tersebut bahwa peserta didik yang diikutkan di dalam PTM terbatas adalah yang berusia 12 tahun ke atas. Ya, dan dinamakan jenjang SMP. Lalu untuk persyaratan vaksin tidak dijadikan salah satu syarat. Karena memang di peraturan di atasnya tidak mensyaratkan itu. Yang kami terangkan adalah peserta didik yang telah berusia 12 tahun ke atas dan guru yang mengajar dan tenaga pendidikan itu harus divaksin baik vaksin 1 dan 2. Lalu yang terutama adalah surat rekomendasi atau surat izin dari orang tua yang memperbolehkan siswanya untuk yang terbatas dengan ada catatan tambahan bahwa orang tua tersebut bersedia untuk mengantar jemput putra-putrinya selama pelaksanaan PTM terbatas. Ini sudah diambil karena kalau anak-anak SMP itu masih remaja ya. Kami menghasilkan nanti kalau tidak ada jemput atau transportasi umum mereka nanti bisa menimbulkan nanti kita pikirkan sampai sejauh itu. Yeah. Kemudian kami juga melihat bahwa di Surabaya itu ada 3 macam kategori sekolah. Yang pertama adalah sekolah yang sudah mengajukan persyaratan untuk pembukaan PTM dan telah di-assessment oleh Pemkot dan sudah melaksanakan simulasi pada bulan Desember yang akan datang, maka akan dicek ulang atau di-assessment ulang
kesiapannya. Ya. Kemudian ada kategori kedua, sekolah yang sudah di assessment tapi belum melaksanakan simulasi, kami akan juga dicek ulang dan melaksanakan simulasi dulu, belum melakukan ujian berprestasi. Sedangkan kelas yang itu segera melengkapi kalau katanya itu di kesiapannya oleh tim Satgas itu bukan Pak. Oke. Baik. Pak Erwin, apakah masih mendengar suara saya? Baik. Saya ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Ini memang dari siswa SMP sendiri, ini yang diutamakan siswa yang sudah berusia 12 tahun. Ini artinya siswa kelas 9 yang nantinya akan masuk ke jenjang SMK, SMA atau juga SMK begitu. Bagaimana dengan daerah lainnya yang sudah membuka PTM untuk siswa SD dan SMP? Padahal ini juga harus diutamakan kesehatan juga dan sisi dari segi vaksin begitu. Nah, menurut saya gini, usia itu kan kebijakan pemerintah kabupaten kota. Ya. Peraturan umumnya kan kabupaten kota yang berada di level 3 ke bawah itu diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sehingga sebenarnya tidak ada batasan, ya kan? Tidak ada batasan, SD mau buka, di bawahnya juga mau buka, itu tidak ada persoalan. Tetapi yang penting adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Nah, sekarang ini kan kita mesti apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang sudah berupaya untuk melakukan upaya-upaya perlindungan, misalkan vaksinasi guru, vaksinasi peserta didik, meski jumlahnya masih kecil, tapi ini kan sebuah upaya yang patut kita apresiasi. Ditambah lagi kemudian banyak sekolah yang sudah melakukan simulasi dan di assessment. Nah, menurut saya yang perlu dilakukan sekarang itu adalah ada di antara sekolah-sekolah itu yang mungkin fasilitasnya tidak mencukupi, tetapi orang tuanya siap untuk melakukan proses belajar tatap muka. Apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sendiri maupun orang tua agar nantinya PTM ini berjalan dengan efektif dan juga kesehatan tetap diutamakan? Ini nantinya akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Pak Isa. Pak Isa, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk tetap menaati SOP, yakni dari segi PTM yang efektif dan juga terbatas, namun juga tetap mengedepankan kesehatan, begitu? Ya, jadi gini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi, bahwa nggak ada sekolah itu yang nggak taat, ya kan? Nah, tetapi kan kadang ada sekolah itu yang fasilitasnya tidak memenuhi, tapi wali muridnya siap untuk PTM. Nah, inilah yang mesti harus dilakukan oleh yang dilakukan asesmen oleh pemerintah kota, ya kan? Sehingga bagi sekolah-sekolah yang fasilitasnya tidak ada, orang tuanya siap, pemerintah mesti harus hadir di sana. Supaya apa? Kesiapan itu kemudian bisa disambut oleh sekolah, tapi butuh asesmen dari pemerintah kota. Nah, inilah makna kehadiran pemerintah kota, makna kehadiran negara di dalam situasi negara butuh masyarakatnya sehat, proses belajarnya berlangsung. Sehingga asesmen harus dilakukan kembali. Kalau dulu bulan Desember tahun 2020 dilakukan asesmen, sekarang perlu dilakukan asesmen lagi. Di luar kategori yang 3 tadi, ada sekolah yang fasilitasnya nggak siap, tapi wali muridnya siap. Nah, pemerintah mesti harus hadir pada sekolah-sekolah seperti ini. Tidak hanya fasilitas, namun juga Satgas COVID-19 di sekolah juga perlu itu bagian dilakukan dari bagian dari protokol kesehatan yang harus oleh pihak sekolah sendiri. Baik, saya ke Pak Erwin. Pak Erwin, untuk minggu depan SD dan juga SMP di Surabaya akan membuka PTM, begitu. Di SMP sendiri sudah ada berapa banyak nantinya yang rencananya akan membuka PTM pada 6 September mendatang? Untuk tanggal 6 September mendatang itu kurang lebih ada 14 sekolah yang kemarin sudah melaksanakan simulasi di bulan Desember itu bisa untuk melaksanakan PTM. Untuk yang belum disimulasi tapi telah di assessment, ya dilakukan simulasi dulu, belum bisa melakukan PTM terbatas. Oke, baru 14 sekolah yang nanti akan diuji coba PTM untuk siswa
di SMP bukan begitu? uji coba lagi ya, Bu Fatma, tapi Ya. sudah melaksanakan PTM, karena mereka pernah melakukan uji Oke. coba di bulan Desember. Oke, dan akan diuji cobakan lagi pada 6 September mendatang. Baik, Baik. Pak, apa kendalanya yang mungkin saat ini dihadapi oleh pihak sekolah, siswa, ataupun guru dan juga orang tua SMP di Kota Surabaya jelang pembelajaran tatap muka di masa PPKM ini? Ya, memang kendalanya adalah kita tidak bisa kembali pada kondisi normal seperti sebelum masa pandemi ya. Ya, Jadi pembelajarannya tetap harus blended learning, di mana ada pembelajaran onsite dan juga online sekaligus juga kita paham guru-guru juga punya beban yang berat. Jadi kami punya solusi agar guru tidak perlu mengajar 2 kali ya. Jadi sekaligus mengajar siswa yang di kelas tatap muka sekaligus mengajar siswa yang daring. ya, Nah, kemudian kendala dari orang tua adalah ya memang kami harapkan ada kerjasama yang baik dari sekolah, orang tua, maupun juga pemerintah kota, di mana semua ingin mendukung agar PTM itu bisa berjalan kembali. Nah, tapi mari kita menjalankan fungsi dan peran masing-masing. Sekolah menyediakan pelayanan untuk siswa, baik pembelajaran daring maupun tatap muka, dan orang tua dimohon kerjasamanya untuk melakukan pendampingan ya. pada siswa di rumah, dan juga kalau yang ikut PTM, kami harapkan kerjasama agar orang tua juga bersedia mengantar jemput untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran COVID-19. Oke, baik. Kendala tersebut juga dijawab oleh pemerintah Kota Surabaya atau juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana ini nanti formulasinya agar kendala tersebut dijawab oleh pemerintah begitu. Dan selain dari blended learning, tapi juga sistem shifting ini juga dinilai memberatkan guru dari pagi hingga sore hari begitu masuk ke sekolah. Bagaimana ini nantinya dijawab oleh pemerintah? Ya, Pak Isa? jadi apa yang kalau kita bicara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pembelajaran hybrid learning itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya. Artinya jangan dipahami bahwa nanti pasca pandemi itu belajarnya PTM seperti sebelumnya, ini kan konvensional. Ya. Sehingga menurut saya dua-duanya masih harus dijalankan sebagai sebuah proses belajar yang niscaya di masa akan datang. Sehingga yang perlu dilakukan adalah memadukan belajar online juga dengan belajar tatap muka tadi. Oke. Modelnya bagaimana, banyak konsep yang bisa dibangun. Misalkan guru-guru disiapkan membuat bank materi ya kan, lalu disimpan di dalam bentuk online, Ya. sehingga siswa punya apa yang disebut Pak Menteri sebagai sebuah kemerdekaan di dalam belajar tadi. Oke, baik. Terakhir Pak Erwin, apa harapan ke depan khususnya pembukaan PTM untuk SMP pada tanggal 6 September mendatang di masa PPKM ini? Ya, harapan kami tentu saja kami menyambut dengan gembira pelaksanaan PTM terbatas ini. Karena nanti ini akan mengurangi risiko learning loss dari para siswa ya. Ya. Karena anak-anak ini kan sudah kurang lebih 1,5 tahun ya, tidak pernah belajar di tatap muka di sekolah. Nah, ini ada dampak yang buruk yaitu learning loss. Dengan adanya PTM ini kita harus mengembalikan semangat belajar pada anak-anak di semula yang perlu waktu. Apalagi juga mengenai pendidikan karakter itu perlu proses juga yang cukup panjang. Nah, kami harapkan PTM terbatas ini tidak hanya sekedar sesaat saja. Kita ingin agar PTM terbatas bisa berlangsung dalam waktu lama. Dan mari saya mengajak seluruh unsur stakeholder yang ada di Kota Surabaya mendukung dan menyukseskan PTM terbatas ini agar dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Baik. Untuk Pak Isa Ansori sendiri, berkaitan dengan harapan dan juga target ke depan khususnya untuk vaksinasi pelajar yang ini masih 12% untuk siswa SMA dan juga SMK terakhir. Iya, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan vaksinasi meski terbatas. Nah, tugas pemerintah sekarang memastikan semua siswa bisa divaksinasi. Nah, sekarang bolanya ada di pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Bagaimana upaya kemudian seluruh siswa bisa divaksinasi sebagai sebuah syarat dilaksanakannya PTM tadi. Baik, terima kasih Pak Isa Ansori selaku Dewan Pendidikan Jawa Timur dan juga melalui sambungan telepon Pak Erwin Darmoko dari MKKS Surabaya. Semoga pembelajaran tatap muka ini di Jawa Timur berjalan juga efektif dan SOP protokol kesehatan tetap diutamakan agar pendidikan dan juga kesehatan berjalan beriringan. Betul. Pemirsa, saya Fatmai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.